Pak Rudi yang berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa seperti terperangkap hidup-hidup. Dedi dan Anto berdiri di sampingnya dengan wajah mereka penuh keputusasaan. Suara tawa lelaki tua itu masih menggema di dalam kepala mereka, seakan-akan berputar-putar di antara dinding-dinding rumah. Suasana semakin berat, seolah udara menjadi lebih padat dan sulit untuk dihirup. Kita harus berpikir, jangan panik. Pak Rudi berusaha menyemangati dirinya dan anak buahnya. Meski ia sendiri sudah diliputi rasa takut yang luar biasa. Coba periksa ruang-ruangan lain. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk keluar dari sini. Anto melangkah dengan ragu. Matanya tak henti-henti melirik ke segala arah. Matanya tak berhenti melirik ke segala arah, seolah-olah takut ada sesuatu yang akan muncul dari bayangan. Kita benar-benar nggak ada jalan keluar, Pak. Kita benar-benar tidak ada jalan keluar, Pak. Semua pintu terkunci, semua jendela tertutup rapat. Kita terperangkap. Pak Rudi tahu bahwa kata-kata Anto bukan sekedar keluhan panik, tapi kenyataan yang mulai mereka terima. Namun, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Coba kita periksa lantai atas. Mungkin di sana ada petunjuk atau sesuatu yang bisa membantu kita keluar. Dengan hati-hati, mereka melangkah menuju tangga yang tadi dijaga oleh sosok lelaki itu. Tangga itu sekarang tampak seolah-olah mengundang, tapi hawa dingin yang mengelilinginya membuat bulu kuduk mereka meremang. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena fisik, tetapi juga karena aura gelap yang menyelimuti seluruh rumah. Sesampainya di lantai atas, mereka menemukan deretan pintu yang semua tertutup rapat. Lorong itu dipenuhi dengan debu tebal, menandakan bahwa tempat ini sudah lama tidak dihuni. Namun ada satu pintu yang terbuka. Namun ada salah satu pintu, ada bekas cakar yang dalam, seolah-olah sesuatu berusaha keras untuk keluar dari dalam kamar. Pak, ini apa? Dedi bertanya dengan suara serak. Tangannya menunjuk bekas cakar yang membuat jantung mereka berdegup dengan kencang. Pak Rudi mendekat dan memperhatikan dengan seksama. Ia menyentuh bekas cakar itu dan tiba-tiba rasa dingin menusuk tangan, seolah ia menyentuh es. Ini bukan buatan manusia. Sesuatu yang sangat kuat pernah terjebak di sini. Anto mencoba membuka salah satu pintu kamar, tapi seperti yang sudah mereka duga, pintu itu terkunci. Pak Rudi mencoba pintu lain, dan dengan sedikit dorongan pintu itu terbuka. Di dalam kamar mereka menemukan sebuah meja tua dengan cermin besar di atasnya. Di bawah cermin ada buku tebal yang tampak sudah sangat tua dan usang. Coba lihat ini, kata Rudi sambil mengambil buku itu.
Debu bertebangan saat ia membuka halaman pertama. Di dalamnya terdapat tulisan tangan yang hampir tidak bisa terbaca karena usia. Buku ini sepertinya milik penghuni rumah ini, kata Pak Rudi. Mungkin ini bisa memberi kita petunjuk. Mereka bertiga berkumpul di sekitar meja, membaca halaman demi halaman. Tulisan di dalam buku itu menceritakan sejarah rumah tersebut, sebuah rumah tua yang dulunya milik seseorang keluarga kaya raya. Namun, keluarga itu tidak lama setelah pindah ke rumah ini mengalami serangkaian kejadian mengerikan yang berujung pada kematian misterius seluruh keluarga. Keluarga ini melakukan ritual, kata Anto, membaca salah satu halaman. Mereka ingin mendapatkan kekayaan yang lebih besar, tetapi mereka harus membayar dengan nyawa sendiri. Dan sekarang kita terjebak di sini dengan roh-roh mereka, gumam Dedi dengan suara bergemetar. Pak Rudi membalik halaman terakhir buku itu, dan di sana tertulis dengan tinta merah yang tampak segar, "Kalian tidak diizinkan pergi. Rumah ini akan menelan siapapun yang berani memasukinya." Tanpa peringatan, cermin besar di meja itu tiba-tiba retak. Suara pecahan kaca yang menggema di ruangan membuat bertiga mundur ketakutan. Dari retakan itu muncul sesosok hitam yang perlahan-lahan membentuk bayangan seorang wanita dengan berambut panjang terurai dan wajah yang samar-samar terlihat. Wanita itu menatap dengan mata yang kosong. Lalu dengan suara berbisik ia berkata, "Kalian sudah terlambat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian." Pak Rudi yang masih menggenggam buku di tangannya berusaha mengumpulkan keberanian. "Apa yang terjadi di rumah ini? Siapa kau?" Wanita itu melayang mendekat. Suaranya semakin jelas namun tetap menyeramkan. "Aku adalah penghuni rumah ini. Kalian adalah tamu yang tidak diinginkan. Sudah terlalu banyak darah yang tumpah di sini, dan sekarang kalian akan menjadi bagian dari kegelapan ini." Seketika itu, bayangan hitam itu menghilang, menyisakan suara isak pelan yang menggema di seluruh ruangan. Mereka bertiga terdiam, merasa seperti terpantau oleh mata yang tak terlihat dari seluruh penjuru rumah. "Kita harus cepat keluar dari sini," kata Anto. Suaranya bergetar. "Apapun yang terjadi di sini, kita harus menemukan cara keluar sebelum semuanya terlambat." Pak Rudi kembali memeriksa buku itu, mencari-cari sesuatu yang bisa membantu mereka. Ia menemukan satu kalimat yang menarik perhatian. Kunci untuk keluar adalah di bawah tempat tidur di kamar terakhir. Tempat tidur, kamar terakhir. Itu pasti kamar di ujung lorong, kata Pak Rudi sambil menunjuk ke arah pintu yang belum mereka coba. Mereka bergegas ke kamar terakhir di ujung. Saat mereka membuka pintu, ada suara gemuruh kecil, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik dinding. Di dalam kamar itu terlihat sebuah tempat tidur tua yang ditutupi oleh kain putih yang sudah lusuh. Pak Rudi perlahan-lahan mengangkat kain itu dan menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah tempat tidur. Kotak itu terkunci, tapi dengan sedikit usaha mereka berhasil membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah kunci tua yang tampak sangat kuno. "Ini pasti kunci untuk pintu keluar," Pak Rudi sambil mengambil kunci itu. "Ayo kita coba pintu depan." Mereka berlari kembali ke lantai bawah. Suara langkah kaki mereka bergema di sepanjang lorong yang kini terasa semakin sempit dan semakin mencekik. Sesampainya di depan pintu utama, Pak Rudi dengan cepat memasukkan kunci tua itu ke lubang kunci. Dengan satu putaran, pintu itu berderit pelan membuka sedikit celah. Namun sebelum mereka bisa keluar, suara tawa menyeramkan kembali terdengar. Sosok lelaki tua itu muncul di ujung lorong. Matanya berkilat dengan penuh kebencian.
Kalian pikir bisa keluar dari sini? Rumah ini tidak akan pernah melepaskan kalian. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga dan berlari keluar. Begitu mereka melangkah melewati ambang pintu, suara-suara menyeramkan itu menghilang. Hawa dingin yang sebelumnya menyesakkan tiba-tiba lenyap, digantikan oleh hembusan angin malam yang sejuk. Mereka berdiri di halaman depan rumah itu, terengah-engah dan masih dipenuhi ketakutan. Rumah itu tampak seperti bangunan tua biasa dari luar, tetapi mereka tahu di dalamnya menyimpan rahasia gelap yang tak pernah bisa dimengerti oleh manusia. Pak Rudi menoleh kepada Dedi dan Anto. Kita tidak pernah datang lagi ke sini. Tidak ada yang akan tahu tentang ini. Tidak ada yang akan percaya. Mereka bertiga mengangguk sepakat rumah itu telah menelan cukup banyak jiwa dan mereka beruntung bisa keluar hidup-hidup.